Anda pasti tahu, saat ini dibilang generasi sekarang ini adalah generasi yang paling pintar sepanjang sejarah. Tapi apa paradoksnya? Paradoksnya adalah generasi yang katanya generasi paling pintar sepanjang sejarah ini, mereka kesulitan dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana AI bisa menjadi solusi untuk hal ini? Kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di AI Ed Channel. Masih barengan saya dengan Roni, kita akan membahas satu fenomena yang menarik, bahwa saat ini dibilang bahwa generasi sekarang itu adalah generasi yang sangat pintar. Tapi kalau kita lihat, kok banyak ya generasi yang cerdas ini, yang pintar ini, itu kok kesulitan dalam menghadapi masalah sehari-hari. Di satu sisi, mereka punya akses yang begitu banyak, begitu lebar terhadap semua informasi yang ada di dunia. Tapi di sisi lainnya, mereka kesulitan dalam mengambil keputusan. Mereka kesulitan dalam mengelola emosi. Atau bahkan menjalani kehidupan yang sebenarnya buat generasi yang lama itu biasa saja. Kita akan lihat bagaimana AI itu bisa membantu mengatasi masalah ini. Coba bayangkan gini, anak-anak muda sekarang banyak yang pendidikannya tinggi. Mereka punya gelar yang bagus, IP yang bagus, jago teknologi, tapi ketika mereka berhadapan dengan hal-hal sederhana seperti memperbaiki sesuatu yang salah atau memperbaiki sesuatu yang rusak atau memahami kontrak yang sederhana, banyak yang kebingungan. Jadi ada jarak besar antara pencapaian akademis dan kemampuan untuk hidup. Beruntungnya sekarang dengan angkatan yang baru ini, mereka punya akses ke semuanya. Informasi dengan mudah didapatkan. Bahkan mereka bisa belajar apapun yang mereka mau dengan gratis kalau mereka mau. Jadi masalahnya ada di mana? Saya akan coba melihat dari sisi saya sebagai teknologis, di mana saya bekerja di bidang teknologi dan saya memimpin perusahaan sebagai CTO, sehingga saya selalu melihat teknologi dari paling ujung, di teknologi yang paling baru, dan bagaimana memanfaatkan teknologi tersebut. Dengan melihat pola seperti itu, dengan melihat persepsi seperti itu, saya melihat mungkin faktor penyebabnya adalah ketergantungan terhadap teknologi. Kita semua tahu begitu nyamannya kita hidup dengan teknologi. Bangun tidur, udah ada teknologi. Mau makan, tinggal pesan dengan teknologi. Mau tanya sesuatu, tinggal ambil handphone, tanya ke Google. Ini adalah hal yang baik, ini adalah hal yang menguntungkan. Tetapi problemnya itu begini, bagaimana kalau kita terlalu tergantung pada teknologi itu sendiri? Kita jadi kehilangan alat yang paling penting dalam menghadapi hidup, yaitu berpikir kritis. Kabar baiknya, AI dapat dipakai untuk membantu hal tersebut sekarang dengan cara memberikan rekomendasi berbasis data dan melakukan simulasi dunia nyata di dalam komputer Anda. Yang kedua adalah sistem pendidikan. Sistem pendidikan kita itu berbasis pada teori dan angka. Saya bukan bilang bahwa pendidikan yang berbasis teori dan angka ini salah. Kalau Anda nggak tahu teorinya, apa yang mau dipraktikkan? Tapi bukan berarti juga menghilangkan faktor yang penting, yaitu hal-hal praktis, hal-hal keterampilan umum, hal-hal keterampilan praktis yang bisa dipraktikkan. Akibatnya banyak lulusan-lulusan dengan IP yang sangat tinggi di atas kertas, tapi mereka bingung pada saat mereka di dunia kerja. Dengan ini, AI bisa membantu dengan memberikan satu sistem pembelajaran yang adaptif, seperti aplikasi yang dapat dibuat untuk membantu mereka mempelajari hal-hal yang mereka butuhkan sesuai keterampilan praktis yang mereka inginkan. Dan yang ketiga, ini yang saya melihat sangat impactful, yaitu sosial media, di mana generasi-generasi baru ini, generasi Z ini, itu mempunyai tekanan untuk menjadi sempurna dan membandingkan dirinya dengan orang lain yang ada di sosial media. Sehingga mereka lupa untuk membandingkan dirinya sendiri dengan dirinya 1 bulan yang lalu. Mereka lupa untuk berfokus pada pengembangan dirinya mereka. Mereka lebih memfokuskan diri untuk melihat orang lain yang di sosial media, yang kita tahu sosial media itu nggak semuanya di sosial media itu benar. Apa yang bisa AI lakukan di
area ini, tentunya kita nggak bisa mengontrol apa yang bisa mereka lihat di sosial media, karena itu ada algoritmanya, adanya ada di tangan perusahaan lain. Tapi Anda bisa mempunyai AI yang bisa mendukung pengembangan mental lewat aplikasi kesehatan digital misalnya. Kita akan melihat satu use case yang menurut saya ini bisa jadi satu use case untuk pembelajaran. Contohnya, kita itu bisa mencari jawaban apapun di Google. Tapi bagaimana kita memanfaatkan informasi tersebut untuk memecahkan masalah yang kita punya, itu ceritanya bisa berbeda. Contoh sederhana yang sering saya dapatkan di pekerjaan saya, begitu ada masalah, orang yang melakukan pemrograman, itu mereka mencari ke Google untuk memecahkan masalahnya. Kemudian masalahnya sudah ada jawabannya, kemudian mereka copy paste jawabannya dan hasilnya sistem mereka berjalan. Apakah itu salah? Enggak, itu enggak salah. Tapi problemnya adalah apakah mereka mengerti tentang apa yang mereka copy paste? Itu hal yang jauh berbeda. Menurut saya dengan AI itu bisa mendapatkan hal yang lebih baik. Kita bisa mempelajari keterampilan baru, sekelumit informasi yang kita dapatkan dari Google. Contoh yang tadi adalah pada saat kita lihat code-nya, kita bisa copy paste code yang sama ke ChatGPT misalnya, kemudian minta ChatGPT untuk menerangkan bagaimana code ini bekerja. Dan kalau kita masih nggak ngerti, kita bisa nanya terus ke ChatGPT sehingga sampai kita mengerti, sehingga kita bisa melihat gap antara bagaimana mendapatkan informasi dan kemudian menerapkannya dalam satu masalah. Gap ini itu bisa diisi dengan bantuan AI. Inilah masalahnya, inilah intinya. Di generasi ini, mereka itu punya akses ke lebih banyak informasi dari generasi manapun yang pernah ada. Tetapi, akses ini tidak otomatis menjadi satu kebijaksanaan. Yang hilang atau setidaknya yang agak hilang dari generasi ini adalah bagaimana cara berpikir kritis, bagaimana memfilter informasi, dan menerapkan dalam kehidupan yang nyata. AI, jika digunakan dengan benar, itu bisa menjadi alat untuk mempercepat pembelajaran. Ini bisa membantu generasi ini untuk lebih berfokus pada pengambilan keputusan yang tepat. Jadi, apa yang saya pelajari dari sini? Yang saya pelajari dari sini, pengetahuan itu penting, teori itu penting, angka itu penting. Tetapi keterampilan untuk menerapkan sebuah pengetahuan itu jauh lebih penting. Karena kalau tidak, pengetahuan dan angka ini hanya akan tetap menjadi data. Kita perlu belajar untuk bukan hanya tahu, tapi juga mengerti dan bisa menerapkan apa yang kita mengerti dalam suatu tindakan. AI bisa menjembatani kesenjangan itu antara pengetahuan, pemahaman, dan penerapan. Dengan bantuan AI, harusnya generasi sekarang itu menjadi generasi yang bukan hanya pintar, tapi juga generasi yang lebih bijaksana. Kalau Anda punya pendapat lain, tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe supaya Anda tidak ketinggalan video-video lainnya tentang AI. Sampai jumpa.